Hai semuanya, meskipun seleksi P3K telah usai, tapi kita harus tetap melatih kompetensi diri untuk menghadapi seleksi P3K berikutnya. Ini dia ahli pertama Pranata Komputer terkait sistem informasi geografis. Sumber soal ini dari salah satu bimbingan belajar di grup Telegram ya. Sekarang di TikTok kita jawab bersama. Oke. Nomor 1, bentuk model sistem informasi geografis atau SIG yang menampilkan keseluruhan teknis yang tersedia dalam transformasi model digital menggunakan mathematical mean adalah A. Collection, input and correction, B. Mekanisme storage and retrieval, C. Manipulation and analysis, D. Output and reporting, dan E. Output and input. Silahkan dipilih jawabannya. 1, 2, 3. Jawabannya adalah C. Manipulation and analysis. Jadi, manipulation and analysis menampilkan keseluruhan teknis yang tersedia dalam transformasi model digital menggunakan mathematical mean. Ini merupakan inti dari GIS yang membedakannya dengan computer assisted cartography. Sekumpulan algoritma data processing tersedia untuk transformasi data spasial, dan hasil dari manipulasi data dapat ditambahkan pada database digital dan dihubungkan dengan visualisasi baru dari sebuah peta. Selanjutnya nomor 2, berikut ini merupakan perangkat lunak SIG untuk proses remote sensing data adalah A. ArchInfo, B. ERDAS, C. CID System, D. Modul pemasukan, E. Modul eksternal. Jawabannya adalah B. ERDAS. Berikut ini merupakan perangkat lunak yang banyak digunakan dalam SIG, yaitu yang pertama ada ArcGIS, ArcView, MapInfo, ArchInfo untuk analisa spasial. Yang kedua, CID System untuk entry grafik data. 3. ERDAS serta AirMap untuk proses remote sensing data atau penginderaan jauh. Yang keempat, modul dasar perangkat lunak seperti modul pemasukan, pembutuhan data, modul penyimpanan, pengorganisasian data, modul pemrosesan, penyajian data, modul transformasi data, juga modul interaksi dengan pengguna atau input query. Selanjutnya nomor 3 nih. Berikut ini yang merupakan manfaat sistem informasi geografis dalam inventarisasi sumber daya alam adalah A. Perencanaan pembangunan, B. Mengetahui kawasan lahan potensial dan lahan kritis, C. Pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan, D. Analisis kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan, E. Mengidentifikasi sumber bencana. Jawabannya adalah 1, 2, 3. B. Mengetahui kawasan lahan potensial dan lahan kritis. Manfaat SIG untuk inventarisasi sumber daya alam. Pertama, untuk mengetahui persebaran berbagai SDA, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Kedua, untuk mengetahui kawasan lahan potensial dan lahan kritis. Yang ketiga, untuk mengetahui kawasan lahan pertanian dan perkebunan. Keempat, untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan. Kelima, untuk memantau daerah pasang surut guna mengembangkan lokasi pertanian atau kepentingan lain. Dan terakhir, untuk memetakan kesuburan tanah yang diperlukan dalam usaha pertanian. Nomor 4, informasi posisi poin, garis, dan poligon adalah tipe model data geografis. A. Raster, B. Pixel, C. Koordinat, D. Poligon, E. Vektor. 1, 2, 3. Jawabannya adalah E. Vektor. Secara fundamental, cara kerja SIG berdasarkan pada dua tipe model data geografis, yaitu model data vektor dan model data raster. Dalam model vektor, informasi posisi poin, garis, dan poligon disimpan dalam bentuk koordinat X, Y. Bentuk garis seperti jalan dan sungai dideskripsikan sebagai kumpulan dari koordinat-koordinat poin. Yang terakhir, nomor 5, berikut ini software desain grafis yang kurang cocok untuk mengedit gambar vektor adalah A. Adobe Illustrator, B. Adobe InDesign,
C. Adobe Photoshop, D. CorelDRAW, dan E. Adobe Flash. Jawabannya adalah C. Adobe Photoshop. Software desain grafis berbasis vektor antara lain Adobe Illustrator, CorelDRAW, Adobe InDesign, Inkscape. Sementara untuk software desain grafis berbasis bitmap, diantaranya ada Adobe Photoshop, Corel Pen Shop Pro, Corel Photo, Point, dan GIMP. Nah, itu dia soal materi untuk sistem informasi geografis. Semoga membantu ya, dan terima kasih sudah menonton video ini.